Sekarang kita sudah berada di episode ke-7 dari series Speed 3. Dan setelah dari series ini kita akan memiliki 3 episode lagi. Dan episode sekarang kita akan berfokus pada properties sebelah sini. Sebelumnya kita sudah membahas secara detail pada episode 5 dan 6 tentang generation. Di sini kita sudah membahas tentang generation mode, lalu juga yang shared dan juga variasi dari plus minus dan juga curve editor. Pada episode ke-7 ini saya berencana akan membahas fokus tentang yang forces ini saja, karena di sini ada banyak pilihan ya untuk force. Di sini ada direction, magnet, dan juga yang lainnya. Di sini saya tidak akan memberikan contoh satu persatu dari ini semua. Mungkin saya akan memberi contohnya sampai dengan curl, karena dari planar sampai ke bawah ini saya rasa akan cukup advance, dan untuk beginner kita cukup sampai direction dan curl saja. Oke. Dan juga di sini jika kita pergi ke force, teman-teman bisa melihat ada berbagai macam opsi di sini, dan kita hanya akan membahas opsi-opsi penting atau umum digunakan ketika kita menggunakan force ini. Di sini saya sudah memiliki satu buah pohon, trunk, dan juga ada branch-nya. Sebelum kita mulai, mungkin saya akan menduplikat pohon ini menjadi 5 bagian. Saya akan perkecil nilai intervalnya. Mungkin kita lihat 1,2 atau 1,5 kali ya. Oke. Lalu saya akan duplikat bagian trunk ini agar kita bisa mendapatkan 5 pohon. Di sini saya pada bagian posisinya kita naikkan. Karena nilai posisi ini kita tidak bisa menaikkan lebih lanjut, karena di sininya sudah mentok pada bagian diameternya, saya akan perbesar pada bagian tree. Di sini ada radius, teman-teman pilih 20 cm atau 20 unit ya. Nanti di sini akan seperti ini. Atau mungkin 25. Oke. Nanti akan terlihat seperti ini. Sekarang kita sudah bisa untuk memulai tentang force. Jadi apa itu force? Forces ini bisa dibilang sebuah paksaan ya. Jadi misalkan teman-teman ingin membentuk suatu pohon berdasarkan misalkan arah tertentu, maka force ini bisa digunakan. Pada bagian force, untuk mengakses bagian force, di sini teman-teman bisa klik bagian trunknya, lalu di sini ada force. Setiap node, ini namanya node trunk, lalu ini node big untuk branch-nya. Setiap node ini dia memiliki force-nya masing-masing. Jadi, misalkan di sini saya akan menambahkan force untuk trunk. Kita add force lalu direction. Kemudian kita lihat di sini ya. Setelah kita menambahkan direction force, teman-teman bisa melihatnya berada di pojok kiri atas ini pada bagian generation window. Ini bercahaya. Jika ini bercahaya, artinya force ini aktif. Jika kita delete bagian force-nya, di sini teman-teman bisa melihat dia tidak menyala. Untuk mengakses force, teman-teman bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, teman-teman bisa klik force di sini, lalu add force, atau kita juga bisa mengaksesnya melalui force yang ada di sini. Sama saja. Kita akan pilih direksi terlebih dahulu.
Pada bagian force di sini, jika teman-teman klik atau klik force-nya di sini, maka teman-teman akan ditampilkan force detail properties. Di sini ada type-nya, teman-teman juga bisa mengganti type-nya dari direction ke magnet melalui di sini. Jadi kita tidak perlu untuk mendelete lalu menggantinya dengan yang baru. Jadi teman-teman bisa langsung menggantinya di sini. Kemudian di sini ada force strength. Force strength ini berfungsi untuk memberi kekuatan, seberapa besar kekuatan force ini akan ter-apply oleh pohonnya. Untuk sementara, force ini hanya aktif pada bagian trunk. Ini terlihat karena ada garis kuning di sini. Ini menandakan bahwa force ini aktif untuk trunk. Sedangkan yang big ini tidak memiliki force. Kenapa? Force ini hanya aktif pada node-node yang kita inginkan saja. Jadi misalkan kita ingin mengaktifkan force direction ini di big, maka kita klik big-nya. Pada bagian force, teman-teman bisa melihat di sini ada direction. Jika kita cek atau aktifkan, maka teman-teman bisa melihat force ini langsung mengubah arah daripada branch-nya. Oke. Di sini kita melihat jika kita klik force-nya, maka teman-teman bisa melihat ada garis kuning juga pada bagian big. Jika misalkan di sini saya tidak ingin big ini terkena efek dari force, maka teman-teman bisa menonaktifkannya melalui klik big-nya lalu force. Di sini bisa uncheck. Oke. Kita aktifkan terlebih dahulu, lalu kita klik force-nya. Di sini pada bagian strength ini bernilai 0,5. Jika kita perkecil nilainya, maka teman-teman bisa melihat efek force-nya semakin hilang. Akan tetapi, jika nilai strength-nya ini kita negatifkan, maka efek dari force-nya itu akan berkebalikan. Oke. Jika kita perbesar, di sini teman-teman bisa melihat arah dari force-nya atau direksinya, yaitu ke bawah. Yang artinya, jika kita memperbesar nilai strength-nya atau kekuatan dari force, maka dia akan turun ke bawah. Oke. Untuk mengubah arah direksi dari force, kita cukup menekan shortcut E pada keyboard, maka dia akan berubah ke rotation, menu rotation di sini. Jika kita tekan W, maka dia akan beralih ke position seperti ini. Jika kita menekan W atau teman-teman melihat seperti ini, artinya kita bisa memindahkan posisi dari force. Di sini tidak peduli di mana force ini ditempatkan, maka arahnya dia akan selalu ke bawah. Oke. Seperti itu. Jika teman-teman ingin force-nya ke kiri misalkan, maka kita tekan E untuk mengubah ke rotation mode, lalu kita ini 90 derajat. Seperti ini ya. Oke, seperti itu. Maka pohon ini akan mengarah ke arah kiri semua. Misalkan saya hanya ingin force ini berlaku pada bagian branch-nya saja, sedangkan trunk ini saya ingin tetap dia berdiri tegak. Caranya cukup sederhana. Di sini pada bagian trunk, teman-teman melihat ada garis kuning yang artinya dia juga akan terkena efek dari force-nya. Untuk mengaktifkan efek force pada trunk, teman-teman klik trunk-nya, lalu pada bagian force, teman-teman uncheck direction. Oke. Maka efek force ini hanya berlaku pada bagian branch-nya saja. Di sini tidak ada garis kuning. Oke. Kemudian di sini ada align strength, teman-teman bisa melihat ini akan seperti ini ya. Kita biarkan saja ini 0. Lalu di sini ada indikator scale. Indikator scale ini untuk memperbesar icon daripada
force-nya. Jika teman-teman melihat icon force ini terlalu kecil, kita bisa memperbesar nilai indikator scale-nya menjadi nilai yang teman-teman inginkan. Semakin besar dari indikator scale ini tidak akan mempengaruhi efek dari force. Oke. Jadi tidak peduli dia itu kecil atau besar indikator scale-nya, maka itu tidak akan mempengaruhi kekuatan dari force-nya. Sedangkan untuk kekuatan force-nya itu hanya dipengaruhi oleh strength yang ada di sini. Oke. Kita akan beri ini mungkin 5 agar tidak terlalu besar. Di sini jika kita perhatikan bahwa efek dari force ini itu mempengaruhi semua pohon yang ada di scene kita. Tidak peduli di sini ada ada 10 ataupun beratus-ratus ribu pohon, di sini efeknya akan sama, yaitu ke sebelah kiri. Ini terjadi karena pada bagian attenuation-nya, type-nya adalah none. Jika teman-teman ingin mengatur kekuatan atau efek daripada force, teman-teman bisa mengaturnya melalui attenuation yang ini. Pada awalnya di sini adalah none type-nya. Jika kita rubah menjadi linear, maka teman-teman bisa melihat efek force ini hanya berlaku kepada pohon yang masuk ke dalam radius daripada force-nya. Oke. Di sini ada 2 lingkaran. Lingkaran yang pertama atau lingkaran dalam ini adalah efek yang paling kuat. Jadi branch manapun yang masuk ke dalam lingkaran dalam ini, dia akan diberikan efek force yang sangat kuat. Sedangkan untuk lingkaran luar yang ini adalah efek fall off. Artinya, dahan yang masuk ke dalam radius ini, dia akan terkena efek force, tetapi efeknya itu adalah minimum, tidak kuat. Semakin dia masuk ke tengah, maka efek force-nya ini akan semakin kuat. Oke, akan seperti ini. Tentu saja di sini teman-teman bisa memperbesar lingkarannya. Pada bagian distance di sini 15, kita bisa perbesar nilainya seperti ini. Kita akan seperti ini. Lalu teman-teman juga bisa memperbesar nilai fall off-nya di sini, nilai distance-nya. Oke. Maka akan seperti ini. Perhatikan dahan yang ada di sini, dahan yang ini. Ketika dia masuk ke dalam radius fall off, yang ada di sini ya, yang 2 ini. Ketika dia masuk ke radius fall off, maka efeknya itu sangat minim. Semakin dia tersedot ke dalam, maka perubahannya akan semakin besar. Oke, semakin kuat. Jadi seperti itu. Attenuation ini berfungsi jika teman-teman hanya ingin mempengaruhi pohon-pohon pada area tertentu, dalam radius tertentu. Dan jika teman-teman hanya ingin semuanya terkena efek yang sama, maka teman-teman bisa menonaktifkan attenuation ini. Maka dia akan efeknya akan sama. Ya. Jika linear, ini hanya bagian radius-radius tertentu saja. Di sini tidak peduli teman-teman berada di sudut manapun, fall off ini selalu mengikuti lingkaran ini selalu mengikuti arah dari kamera. Oke, seperti itu. Ini adalah linear. Jadi di linear ini kita memiliki dua lingkaran. Di sini ada lingkaran yang efeknya sangat kuat, lalu di sini ada lingkaran fall off. Jika kita pergi ke kuadratik, di sini teman-teman bisa melihat efeknya akan hampir sama ya.
Lalu jika teman-teman tidak ingin memiliki fall off pada efek force ini, teman-teman bisa mengubahnya ke hard. Maka dia hanya akan memiliki single radius saja. Dan single ini, radius ini, itu memiliki efek yang sangat kuat. Oke. Jadi pohon manapun yang masuk ke dalam radius ini, dia akan terkena force yang sangat kuat. Seperti ini. Oke. Itu dia properties dari force. Sini ya. Jika teman-teman klik force-nya, maka teman-teman bisa mengakses force properties yang ada di sini. Kita akan balikan lagi ini kita lihat ke linear saja. Lalu kita akan perkecil nilai ini ya. Nilai distance-nya seperti ini ya. Oke. Untuk yang lainnya kita biarkan saja default. Untuk dasar kita hanya mengenali pada bagian force di sini dan juga yang attenuation radiusnya saja. Oke. Yang lain kita abaikan dulu. Ini adalah direction. Jadi memaksa suatu pohon itu mengikuti arah yang kita inginkan. Jika teman-teman ingin ke atas, maka kita bisa mengubah ini ke atas seperti ini. Oke, ke atas, maka dia akan ke atas. Oke, seperti itu. Kemudian yang kedua, kita memiliki magnet. Oke, magnet ini sama seperti fungsinya magnet. Jadi objek apapun yang mendekati dari magnet, dia akan tersedot ke magnet tersebut. Sebagai contoh, di sini saya akan memperbesar nilai strength-nya. Mungkin menjadi 1, lalu distance-nya kita akan besar jadi 30. Oke. Oke. Jadi pohon yang mendekati dari magnet, dia akan tersedot seperti ini. Oke. Terus seperti ini juga dia akan tersedot. Oke ya, seperti ini. Itu adalah efek dari magnet. Oke. Selain magnet, kita juga memiliki mungkin saya akan mengaktifkan trunk-nya lagi ya di sini. Agar efeknya kita bisa melihat lebih jelas. Ini adalah yang magnet. Lalu kita juga memiliki yang namanya gnarl. Gnarl ini berfungsi untuk jika kita lihat icon force-nya, dia akan memutar ya. Memutar di sini. Jika saya pergi ke top view, lalu kita akan di sini. Oke ya, seperti ini ya. Maka teman-teman bisa melihat efek pohonnya dan juga branch-nya, dia akan memutar seperti simbol yang ada pada force gnarl ini. Seperti itu. Oke. Cukup menarik ya. Kemudian kita juga memiliki twist. Oke. Twist ini hampir sama dengan yang gnarl, cuman ini agak sedikit. Jika kita perkecil, kita enamkan. Tunggu sebentar, kita linear, lalu perkecil mungkin. Mari kita lihat 20. Lalu strength-nya kita beri 5. Maka akan seperti ini ya. Ini tidak terjadi karena pohon kita terlalu pendek. Tetapi jika teman-teman memiliki pohon yang tinggi, maka efek dari twist ini hampir sama seperti gnarl yang tadi, yaitu untuk meliot-liotkan daripada pohonnya. Oke. Lalu di sini kita ada curl. Kita lihat apa yang terjadi pada curl ini. Dia akan seperti ini ya. Oke.
dia akan mutar ke arah horizontal. Berbeda dengan gnarl dan juga twist yang memutar secara vertikal, tetapi yang curl ini dia memutar secara horizontal. Oke. Ini silakan teman-teman untuk bereksperimen sendiri untuk melihat efeknya dengan lebih jelas. Oke. Misalkan di sini jika teman-teman lihat efek gnarlnya itu mempengaruhi dari batang pohon dan juga branch-nya. Jika saya ingin efek dari curl ini hanya mempengaruhi trunk-nya saja, yang branch-nya itu tidak terkena efek, maka teman-teman bisa klik big, lalu curl-nya teman-teman uncheck. Oke. Maka efek dari curl ini hanya mempengaruhi dari trunk-nya saja. Seperti itu. Tentu saja teman-teman juga bisa mengedit nilai curl-nya atau strength-nya berada di setiap properties di sini. Pada bagian trunk, di sini ada curl 25. Jika kita tambahkan, maka dia akan semakin kuat. Ya. Saya akan aktifkan big lagi, lalu curl aktifkan. Misalkan saya ingin efek curl ini pada bagian trunk ini lebih banyak efeknya, lebih kuat daripada yang bagian branch-nya. Caranya adalah teman-teman pastikan mengaktifkan force curl ini di node yang ingin teman-teman beri efek. Pada bagian trunk, di sini curl-nya sudah aktif dan saya ingin nilainya mungkin agak lebih kuat ya di sini. Di sini seperti ini. Lalu pada bagian big, saya ingin efeknya agar lebih tidak terlalu kuat. Di sini nilainya 0,32. Lalu pada bagian big, saya ingin nilainya mungkin 0,1 ya. Oke, maka dia akan seperti ini. Seperti itu. Selain curl, kita juga memiliki planar ini. Jadi apapun objek yang berada di dekat planar, dia akan diturunkan ya, atau mendekati bentuk dari planar gepeng seperti ini. Oke, seperti itu. Oke. Lalu return nih. Sebenarnya saya tidak terlalu sering menggunakan force ini ya. Kecuali untuk bagian direction dan juga curl ini saya sering gunakan, sedangkan untuk yang bawahnya saya jarang sekali menggunakan yang bawah. Jadi mungkin untuk bawahnya di sini silakan teman-teman untuk bereksperimen sendiri fungsi-fungsi daripada force. Oke. Jadi itu dia fungsi dari forces di sini. Dan saya kira saya cukupkan saja untuk episode ke-7 kali ini karena kita sudah membahas tentang force. Jadi pada episode ini teman-teman sudah bisa menggunakan force, lalu apa saja tipenya dan bagaimana cara kita mengaktifkan dan menonaktifkan force di tiap node. Oke. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Di video berikutnya kita akan membahas tentang spine dan juga skin. Oke, bye-bye.